Saya khawatir kalau kita berteriak lama-lama mereka bisa mendengar. Itulah kata laut. Saya ingin membantu dalam suka dan duka. Kalau yang dia harus tempuh, kita akan melakukan. Dulu, kalian mau kemana? Yang penting kita satu suara. Jangan ada yang gerak sendiri. Awal yang baik kalau tidak ada yang mengganggu kita. Kalian harus berhati-hati untuk melakukan sini esok pagi. Sapiku, sapiku bejal, sapiku. Namun, sebelum semua ini terjadi, laut bukanlah tahanan. Ia hanyalah anak muda dengan mimpi, dan teman-teman yang percaya bahwa perubahan itu mungkin. Kamu tahu kenapa kamu ada di sini, Laut? Saya tidak tahu mengapa saya ada di sini. Tapi saya tahu tujuan kalian membawa saya ke sini. Bocah, kamu gak usah sok tahu. Tugas lu tuh cuma jawab pertanyaan dari dia, ya. Atau kami yang bikin kamu lupa cara bicara. Kelompok ini berdiri bukan untuk sepakat. Kami berkumpul untuk bertanya, meragukan, dan mencari cara melawan doktrin yang dipaksakan sejak lama. Tujuan kita jelas, diskusi ini bukan cuma buat bikin kita pintar sendiri, tapi untuk mencari cara melawan narasi tunggal yang didoktrinkan pada kita dan para masyarakat. Kita bicara pemikiran alternatif. Kita baca. Kita dengar kesaksian. Kita catat. Pelan tapi rapi. Rapi, aman, itu adalah kata-kata favorit orang yang takut untuk bergerak. Mungkin Tama ingin menambahkan, Berdiskusi itu penting, beradu argumen itu wajib. Tapi kapan kita berhenti melempar kalimat dan mulai melangkah? cukup. Saya pesimis.
Kawan-kawan kita yang mengkritik karya Pak Pram saja di penjara. Bagaimana kita bisa berharap keluarganya mendapat keadilan? Itu pertanyaan kita semua, Tama. Kita dikumpulkan di sini untuk berdiskusi mencari data untuk menyerang sejarah palsu. Mengapa aku tak percaya apapun yang dikatakan oleh Naratama? Maksudmu tak percaya bagaimana, Dan? Mungkin maksud Daniel Tama terlalu berapi-api. Ada maksud lain di balik api itu. Setelah hari-hari yang panjang dan pikiran yang penuh, Laut dan teman-temannya singgah di sebuah warung kecil. Bukan untuk berdiskusi, bukan untuk berdebat, hanya untuk makan dan merasa normal kembali. Bu, pesan seperti biasa ya. Siap, ditunggu ya nak pesanannya. Kangen soto ya? Soto buatan ibu saya memang tidak ada tandingannya. Saya dari kecil sama Asmara selalu membantu ibu saya masak. Nama adikmu Asmara. Cantik sekali namanya. Ini ya nak pesanannya. Matur nuwun, Ibu. Kami. Namun, suara yang paling jujur sering lahir tanpa disengaja. Bukan dari podium, melainkan dari keluhan lirih orang yang berjuang hidup setiap hari. Kok bahan-bahan pokok makin mahal ya? Kalau begini terus, bisa-bisa saya gulung tikar, pemerintahan makin bobrok. Keluhan sederhana itu membuka mata mereka bahwa dampak keputusan besar selalu jatuh lebih dulu ke pundak orang-orang kecil. Kalian dengar gak sih? Tadi si ibu bergumam tentang pemerintahan saat ini. Nah, itu dia. Warga bisa saja menerima dampak pemerintahan saat itu. Loh, kan dari dulu harga pokok itu udah mahal. Kenapa sekarang baru sangkutin sama pemerintah? Tapi ada beneran juga kata Nartama. Siapa tahu ini masalah pemerintah. Tetapi salah ngomong tidak mau bertanggung jawab. Melihat keadaan sekarang, sepertinya kita bertindak. Dari meja makan sederhana ini, tumbuh kesadaran baru bahwa diam pun adalah pilihan. Dan mereka tak lagi ingin memilih itu. Maka terciptalah sebuah aksi sederhana, tercipta namun berpotensi mengguncangkan pemerintahan. Tibalah hari di mana mereka memutuskan untuk pergi ke Pasir Putih Situbondo, dilanjut ke Belangguan untuk melakukan aksi tanam jagung, dan membawa harapan lewat benih jagung yang ditanam bersama warga. Mari kita pergi untuk melancarkan aksi besar kita. Pagi masih muda ketika mereka berangkat. Di dalam mobil, kelelahan bercampur harap. Tak ada yang tahu perjalanan ini akan membawa mereka sejauh apa. Ayo. Kalau jam segini, rasanya Jakarta kayak mimpi semalam. Iya. Begitu matahari mulai naik, semuanya terasa lebih nyata. Baterai aman. Sisanya ya kita hadapi bersama. Jangan banyak kayak dulu. Di sini semua orang masih banyak melihat dan mendengar kita. Pelan-pelan aja, kita bukan mau terlihat, tapi sampai. Kamu tegang? Sedikit, tapi bukan karena takut. Setelah lamanya perjalanan menuju Belangguan, mereka pun sampai dengan semangat yang membara dan rasa optimis yang tinggi. Udah, jangan baper lah. Kita lanjut perencanaan kita nanti. Awal yang baik kalau tidak ada yang mengganggu kita. Kalian harus berhati-hati untuk melakukan aksi ini esok pagi. Sumpah, kita besok ini anjir upacara subuh. Iya, gue juga sebenarnya nggak mau. Bener. Emang katanya ada raja. Di mana para mahasiswa itu menginap? Gawat. Seperti aparat sudah semakin dekat. Laut. Harap tenang semuanya. Tenang dok, biar aku yang atasi ini semua.
topiku. Ayo nih. Kalian akan bertemu kodok, lintah, dan sedulur-dulurnya. Jangan takut, Dik. Kita tak akan mati karena disentuh mereka. Saya khawatir kalau kita berteriak, lama-lama mereka bisa mendengar. Mereka suka berpatroli ke kampung-kampung menggunakan lampu sorot yang besar. Dan lepas dan aku nggak bisa maju. Seperti aku kegigit ular. Ular apaan? Nggak tahu. Lembek-lembek sepertinya masuk ke celana. Geli Kampret. aku. Kampret. Dan lepas dan. Tentara di belakang masih kejar kita. Dan siapa itu nyalain senter? Coba tolong bilangin dulu untuk dimatikan senternya. Sorry mas, tadi kedengarannya lain center. Disuruh matikan malah dinyalakan. Itu kuping apa pangsit? Kita sudah sampai mas Laut. Coba yang berisik tolong diterangkan dulu. Akhirnya kita sampai. Untung aja nggak ketahuan. Iya nggak ketahuan. Tapi tadi lintah-lintah membuatku geli. Ih. Gaya saja so keren. Kenal lintas saja sudah menjerit. Ayo teman-teman, kita mulai jalan. Ayo. Cepetin. Orang kami sumi-sumi mah. Harusnya begini, harusnya begini ya. Kenapa? Ini siapa? Ini siapa? Woi, ini siapa? Siapa? Itu tadi ada apa? Aparat. Musik house berdentuman keras di ruang bawah tanah yang sempit. Dinding beton memantulkan suara tanpa ampun, membuat waktu terasa beku. Darah mengering di kelopak mata Laut yang membengkak. Tubuhnya gemetar saat ia sadar. Laut mencoba bangkit. Ikatan di tubuhnya telah dilepas. Laut. Sunu. Suara itu datang dari balik dinding yang tipis. Dinding yang gagal memisahkan rasa takut para tahanan. Ah, syukurlah. Sebelahmu siapa? Aku nggak tahu. Bangun-bangun aku udah di sini. Piye awakmu? Loh, awakmu piye, Laut? Penglihatan Laut masih kabur. Salah satu matanya terluka parah. Namun, suara-suara itu memberi kepastian. Ia tidak sendirian. Nu, Yuk. sudah berapa lama kamu di sini, Nu? Sejak aku diambil, aku lupa tanggalnya. Awal Maret.
Sekarang mungkin sudah 19 Maret 1998. Kok tahu? Aku gores dinding pakai tusuk gigi. Setiap musik nyala, aku anggap pagi. Ngana ngorek zaman pakai tusuk gigi. Jiji, jangan sok borju coy. Aku kangen Hans, kakakku yang so pinter itu. Dari pertemuan sederhana itu, hubungan Asmara dan Alex tumbuh dengan sendirinya. Tak ada yang bisa mencegahnya. Kenangan itu runtuh seketika. Suara gedoran keras di pintu mengoyak ruang bawah tanah. Keheningan itu lebih menyakitkan dari pukulan apapun. Diam. Direk. Jalan. Sialan, tangkap dia. Maju. Daniel dibawa kemana? Ju, Nu. Lex, tenang. Mungkin itu Tak cuma satu pun diinterogasi. yakin dengan kata-kata itu. Jam Dan, demi jam kamu berlalu gimana? dalam diam dan ketakutan. Dan. Lega, karena Daniel masih hidup, bercampur dengan kesadaran pahit. Kemarahan mengendap di antara mereka, tanpa suara. Aku disuruh tidur di atas balok es berjam-jam sambil diinterogasi. Hangatkan badanmu dulu, Dan. Itu siksaan gila. Kinan Artinya, giliran yang lain sudah tertangkap. hanya soal waktu. Alex mulai bernyanyi pelan. Alex, Paripana, Paritobo Wunopana. Nyanyian itu mengisi ruang yang dingin, tentang bintang, arah, dan harapan yang samar. Paripana, paritubo, wunopana. Pagi datang tanpa cahaya, hanya suara bising dan ketegangan yang menyatu. Diam. Jalan. Gelap kembali menelan Kalian mau dibawa segalanya. kemana? Panen datang. Laut. Pasti Tama paham. Sulit bertanya pada orang yang dulu kita curigai sebagai pembocor. Anjani terus mencari informasi tentangmu, Laut. Keluargamu, teman-temanmu, kita tidak bisa lagi berada di sini. Kita harus pindah dari Jakarta Pusat. Simpatika cuma sikap saja. Dia adalah sekrup mesin bagi siapapun yang menahan kita. Woi, bangun. Belakang. Jalan. Berhenti. Halo, Biro Laut. Setelah menempati Kenapa, Laut? tahanan berhari-hari, Sik-sik toh?
dan Laut mau ngomong sama merasakan aku? siksaan Aku penderitaan paham yang begitu perasaan Laut. kejam. Para penyiksa dan aparat tersebut mengambil keputusan terakhir. Mereka membawa Laut ke tempat yang begitu jauh, sampai tak ada lagi yang mengusik kekuasaan pemerintah pada saat itu. Sesampainya di tempat tujuan, manusia pohon itu menarik Laut untuk keluar dari mobil dan menggiring Laut ke sebuah tempat udara terbuka. Dengan kaki telanjangnya, ia hanya mendengar debur ombak yang pecah, mencium aroma asin laut di antara angin yang mengacak rambutnya. Lalu di dalam kegelapan, ia membayangkan ribuan ikan kecil berwarna kuning dan biru berkerumun menanti kedatangannya. Puluhan ikan pari ke atas permukaan laut menyambutnya seperti seorang saudara yang telah lama pergi. Kak Les, kamu datang. Jadi ternyata keluarga anatomi itu kayak kelas 3 SMA yang cuma pelajaran IPA yang mendalam. Tapi yang serunya tuh prank klasik. Terus tiba-tiba mayat berdiri dengan sendiri. Kalau kamu tidak takut, nak? Semua tidak takut, kakak sebenarnya kesel dan gak takut sama sekali. Paling kuno banget deh, hasilnya ganti aja deh. Gimana kabarmu Sunur? Sundu baik saja, Pak. Saat kau mengenal dirimu, aku langsung merasakan bedanya. Kamu pendiam, tapi ada sesuatu yang mengejarnya. Asmara pernah cerita ke keluargamu, Pak Demu pernah ikut BTI pada tahun 1965, namun menghilang tanpa jejak. Iya, Pak. Keluarga saya langganan integrasi tentara. Kini ibuku, Bu Sekar Arum, menjalankan rumah batik yang cukup terkenal, Pak. Sejak menjadi bagian harian Jakarta, aku sering diminta hadiri rapat dengan Bapak Menteri Penerbangan, menjengkelkan. Bagaimana dengan menterinya, Pak? Dalam kumpulan para pemimpin media, saya sering menyindir yang tidak patuh, yang paling sering kena majalah Harian Jakarta dan Harian Demokrasi. Tapi saya tahu, di 3 media itu kalian memperkerjakan tapol dan anak tapol. Apa yang Bapak katakan setelah itu, Pak? Aku hanya bilang, mereka adalah teman-teman kita yang sudah menjalani hukuman, bukan tanpa pengadilan. Mereka juga perlu kerja cari nafkah. Bagaimana kalau karirmu menjadi terganggu seperti ini, Pak? Semua yang hadir jadi kamu, kayak patung. Menteri itu tersenyum pahit, tapi kita sudah siap menghadapi risiko. Pak, kamu sudah memutar koran sebanyak 3 kali. Coba minum tehnya dahulu, biar badan hangat. Aku cuma khawatir, Bu. Sudah lama Laut hilang tanpa kabar. Ayah, Ibu, saya sudah keliling bertemu dengan beberapa masyarakat sekitar di sini. Mereka sama seperti kita. Kehilangan anak atau saudara mereka yang berani menyuarakan aspirasi kita sebagai masyarakat. Kita sudah paham lah, Laut kadang tidak bisa tawar. Itu takdir yang harus kita terima dengan lapang dada. Tapi kenapa terus berulang, Pak? Kali ini kakakmu yang hilang. Bukan takdir, Ibu. Ini pemerintah tidak peduli dengan suara kita yang kecil. Saya punya rencana. Saya tidak akan tinggal diam dan hanya menangis kehilangan. Saya harus mengumpulkan semua para korban untuk bergerak bersama. Apa yang kamu melakukan, Mak? Berdemonstrasi di kantor kementerian. Itu bisa membahayakan dan keluarga lain. Bukan dengan cara kekerasan ya. Kita akan datang dengan cara damai untuk menuntut pemerintahan memberikan kejelasan. Kamu sudah siap menghadapi segala risiko yang mungkin terjadi. Pemerintah yang suka dengan orang yang menuntut keadilan. Kita punya hak untuk tahu kebenarannya, Pak. Anak-anak kita hilang tanpa sebab. Kamu sudah siap menghadapi segala risiko. Pemerintah tidak suka dengan orang yang menuntut keadilan. Saya siap, Ayah. Untuk kakak saya dan semua korban. Mereka berhak mendapatkan keadilan. Apakah ayah dan ibu mau membantu saya mengumpulkan keluarga di sini? Kita adalah keluarga Laut, selalu saling membantu dalam suka dan duka. Kalau ini jalan yang harus ditempuh, kita akan melangkah bersama-sama. Kita akan membantumu, Mark. Kita akan datang bersama keluarga korban untuk meminta kejelasan. Para saudari sekalian, kami datang di sini bukan untuk membuat kerusuhan, tapi untuk menyampaikan suara terlalu lama terpendam. Anak-anak kita pergi menyuarakan inspirasi mereka kepada pemerintah, tapi mereka tidak pernah kembali.
Ceritanya Bung, di depan ada demonstrasi di depan kantor Gubernur Jawa Barat. Mereka mencari keadilan untuk anak-anak mereka yang menghilang. Iya Pak Harto, saya sudah menginstruksikan untuk menangani dengan cara damai. Mereka bukanlah musuh negara, mereka hanya rakyat yang sedang terluka. Selama 30 tahun, saya berusaha menjaga stabilitas. Tapi stabilitas tanpa keadilan tidak akan bertahan lama. Saya tahu rakyat memiliki banyak keluhan. Pak Harto, mereka sudah tidak bisa lagi ditahan. Mereka ingin diperhatikan, ingin suara mereka didengar. Mereka hanya ingin yang terbaik untuk keluarga mereka. Itulah sebabnya saya sudah memutuskan, Bung. Waktu saya sudah habis. Negara ini membutuhkan pemimpin baru yang bisa mendengarkan harapan rakyat. Pemimpin yang bisa memberikan harapan. Pak Harto, apakah Anda akan benar-benar mengundurkan diri? Ya Bung, esok pagi saya akan mengumumkannya kepada rakyat. Dan saya akan memberikan jabatan ini kepada Anda. Karena saya yakin bahwa Indonesia akan menjadi lebih baik jika dipimpin oleh Anda. Saya percaya bahwa saya tidak akan mengecewakan kepercayaan Anda. Saya akan mendengar semua suara rakyat, termasuk suara nelayan yang sekarang sedang berdemonstrasi di Jawa Barat. Mereka akan mendapatkan tanggapan yang layak. Jangan buat saya kecewa. Jadikan Indonesia lebih baik, lebih adil. Dan jangan biarkan rakyat kecil mereka terabaikan. Itu adalah amanah saya kepada Anda. Saudara-saudari sekalian, saya punya kabar penting untuk kalian semua. Presiden Soeharto telah resmi mengumumkan pengunduran dirinya dari jabatan Presiden Republik Indonesia. Dan Profesor B.J. Habibie telah menjadi presiden baru kita. Profesor Habibie telah menerima laporan tentang perjuangan kalian. Dia menginstruksikan agar petisi kalian diterima dan diproses. Selain itu, akan dibentuk tim penyelidikan khusus untuk meneliti kasus-kasus hilangnya orang tersayang kalian. Dan akan diberikan bantuan tunai serta program pembinaan bagi keluarga korban. Ini adalah awal dari perubahan. Suara kita akhirnya terdengar. Terima kasih kepada semua yang telah bergabung. Untuk mereka yang hilang, kini telah mendapatkan harapan baru. Apa ini? Ah, ini pedas panas. Pakai karet dua. Pedas manis. Pedasnya di sini manis. Alay banget kata dia. Panas kan? Lihat ini ke dalam banget. Iya, kena giginya.
Bung.